Apa saja di antaranya? Hifdzuddin, menjaga agama, menjaga pikiran, akal ya, hifdzul aql, hifdzul mal, menjaga harta benda. Kemudian ada ini menjaga keturunan. Ini yang bagi child free itu kan tidak mempertimbangkan aspek ini. Nah, ini saya tidak tahu nih kalau hari ini disurvei di antara kelas ini dari 45 mahasiswi, kira-kira kalau ada survei misalkan hanya ada 2 pilihan, setuju atau tidak setuju, ini kira-kira paling besar apa ini pilihannya? Ya, tidak setuju dengan child free. Makanya saya heran ya, orang semakin bukan pikiran, dunia ini kan semakin terbuka semua. Terbuka itu apa yang kita tidak tahu dalam hitungan detik ya. Saya mau ngomong politik nggak boleh ya? Jangan. Nggak boleh. Ruang kelasnya nggak boleh. Ada. Iya kan, maksudnya begini. Ada beberapa janganlah. Pak, bikin kepo dosa, Pak. Artinya bahasanya gini. Pasti kan ada kesepakatan yang tidak kita lihat di permukaan. Ya. Kalau dari kalangan politik itu tidak mungkin, itu pasti ada. Tokoh A kepada tokoh B itu tidak mungkin memberi dukungan itu terus lillahi ta'ala, tulus ikhlas, itu tidak ada. Pasti ada ada rincian, ada sesuatu kan gitu. Nah ini kan yang seringkali tidak tampak di permukaan. Tetapi hari ini ya bisa saja itu bocor informasi. Sesuatu yang sifatnya tertutup, sangat privat, itu bisa bocor. Itu saja ada hitungan duitnya kira-kira begitu. Apalagi kalau ya bukan kalian ya. Misalkan pasangan muda-mudi itu janjian kirim foto bla 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 bla. Pokoknya nanti fotonya tersebar. Nah, itu kan tidak sedikit kan informasi begitu. Fotonya bocor, videonya bocor. Nah, Al-Quran maka aspek kebahasaan itu diantaranya ya yang disebut sebagai salah satu dari 3 aspek kemukjizatan dari Al-Quran. Maka kalau ada istilah pembahasan atau dalam ulumul Quran itu disebut sebagai i'jazul Quran atau kemukjizatan Al-Quran, keluar biasaan Al-Quran ya, itu salah satu diantaranya adalah ada aspek kebahasaan. Nah nanti hari di pasca, mungkin nanti teman-teman di Usuluddin mungkin bisa mengikuti seminar tentang i'jazul Quran ya. Yang hari Kamis pembicaranya lokal, yang hari Jumat internasional. Sudah dapat flyernya belum? Nah, kalau yang hari Kamis online, tapi kalau yang hari Jumat
hybrid. Mungkin nanti ada teman-teman dari Usuluddin untuk bisa hadir di aula. Gratis, Pak. Gratis dong. Apa salah satu? Walillahi ta'ala. Lulus ikhlas. Oke, ya. Aspek kemujizatan dari Al-Quran itu apa? Ada 3. Satu tadi ya, aspek lughawi atau aspek kebahasaan. Kemudian ada aspek ilmiah. Aspek ilmiah itu apa? Itu yang tadi saya singgung, bahwa Al-Quran ini bukan kitab ilmu pengetahuan. Maksudnya apa? Kita kan tidak diterangkan di Al-Quran bagaimana cara membuat konten YouTube. Ada enggak panduannya dalam Al-Quran? Tidak ada. Di dalam Al-Quran ada enggak informasi tentang manusia pertama itu siapa? Nabi Adam. Hah? Yakin Nabi Adam? Yakin? Lah ya tidak dijelaskan. Atau makhluk pertama lah ya. Makhluk pertama di muka bumi ini kan tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan oleh. Nah, maka kalau ada teori Darwin, nah ya, sudah tahu semua ya teori Darwin ya. Teori Darwin itu revolusi, Pak. Apa? Revolusi manusia. Revolusi, evolusi. Evolusi, Nah, astagfirullah. apa itu bedanya revolusi dengan evolusi? Revolusi perputaran bumi mengelilingi matahari. Itu rotasi. Rotasi perputaran bumi pada Rotasi itu Pak. perputaran. Ya artinya perputaran. Tapi kalau ada istilah rotasi bumi, berarti bumi mengelilingi matahari. Rotasi perputaran bumi pada sumbunya, revolusi perputaran bumi mengelilingi matahari. Revolusi perubahan ketatanegaraan, jadi dia lebih ke kayak pembaharuan gitu. Ada juga. Bentar, ini coba. Ini kalau masih penasaran, coba klik apa itu rotasi. Rotasi dan revolusi. Nih. Beda ini. Rotasi apa rotasi? Rotasi merupakan gerak perputaran bumi pada porosnya, sedangkan Ya, revolusi pada porosnya mengelilingi. beda lagi, Pak. Sedangkan revolusi merupakan gerak perputaran bumi mengitari matahari. Revolusi Oh. Nah, ya. secara beda keilmuan. Nah, maka kalau revolusi itu perubahan yang berlangsung secara cepat. Ya, itu revolusi. Kalau evolusi itu perubahan yang secara bertahap. Maka dulu Bung Karno itu ya gagasannya revolusi. Maka istilah untuk mengalihkan kondisi masa kolonial sampai kemudian proklamasi kemerdekaan, itu yang sering digunakan istilah Bung Karno itu apa? Revolusi. Cepat, perubahan harus cepat. Nah, walaupun kemudian juga istilah revolusi itu ditafsirkan secara berbeda oleh orde baru. Oke. Itu terkait dengan bahwa secara ilmu. Maka kita lihat juga banyak penafsiran Al-Quran yang mengambil sudut pandang ilmu pengetahuan, maka disebut sebagai tafsir ilmi. Tafsir ilmi itu bagaimana nih misalkan proses perkembangan janin di dalam rahim, tapi kira-kira ya menurut Al-Quran kan ada proses penciptaan manusia. Di dalam Al-Quran itu ada 2. Ada yang sifatnya penciptaan
penciptaan itu artinya tanpa melibatkan proses manusia, tetapi ada yang melibatkan manusia. Yang tidak melibatkan manusia siapa? Misalkan ya, tentang bagaimana Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Isa. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Jadi khalaqa, redaksi khalaqa itu digunakan oleh Al-Qur'an untuk menyatakan sesuatu yang penciptaan tanpa proses, tanpa proses campur tangan manusia. Ini termasuk dari uslub Al-Quran. Bedanya dengan proses apa? Dengan proses yang melibatkan manusia apa? Nah, maka redaksi yang digunakan adalah dengan ja'ala. Contoh ayatnya, min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum. Nah, yang pertama wa min ayati an khalaqakum wa ja'ala bainakum. Ada juga yang wa ja'alnakum syu'uban wa ja'alnakum yang bersuku-suku berbangsa-bangsa itu mana ayatnya? Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban. Ya. Kemudian coba ada proses di Al-Mu'minun, di surat Al-Mu'minun itu bagaimana proses perkembangan dari manusia. Nah, maka kalau hari ini misalkan ada temuan lain, ada pendapat lain, nah itu ternyata teori Darwin tidak sesuai dengan Al-Quran, misalkan ya, Anda tidak boleh, ya kita tidak boleh membantah teori Darwin itu berdasarkan dalil Al-Quran. Nah, itu kita tidak boleh. Yang lebih tepat apa? Mari kita bantah dengan ilmu, atas nama ilmu. Jadi bukan atas nama Al-Quran. Kenapa? Karena teori itu akan terus berkembang. Teori Darwin yang sekian ratus tahun yang lalu itu sudah tidak lagi relevan. Pasti nanti akan ada ditemukan teori terbaru. Termasuk struktur atom, ya. Sesuatu atau barang, ya. Barang itu kan ada namanya struktur terkecil dari benda itu apa namanya? Atom. Atom itu dianggap dia yang tunggal, ya. Tunggal itu hanya satu namanya atom. Ternyata setelah diteliti, struktur atom itu masih ada lagi pecahannya. Kenapa bisa demikian? Karena Al-Quran memberikan informasi. Wa khalaqaz zawjaini dzakara wal untha. Jadi Allah itu, Tuhan itu menciptakan sesuatu selalu berpasang-pasangan. Tidak ada yang tunggal. Nah, yakin nggak seperti ini? Yakin. Tuhan itu nggak ada menciptakan sesuatu terus tunggal sendiri, itu nggak ada. Ya kalau misalkan Anda nih yang belum menikah itu ya mungkin jangkauan jodohnya saja ya. Kalau
jaringan itu belum klik gitu loh, belum ketemu. Masa belum lahir jodohnya? Ya, gitu. Nah, itu dari aspek ilmu pengetahuan. Nah, kemudian berikutnya ada aspek pemberitaan gaib, informasi tentang masa depan. Ini informasi tentang masa depan ini kan kita nggak tahu, apalagi kalau terkait dengan akhirat, alam akhirat. Nah, ini kayak apa bentuknya kan kita nggak tahu. Ya. Surga itu kayak apa? Neraka itu kayak apa? Ya, kalau dalam Al-Quran kan ada ilustrasinya ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Seburuk-buruknya tempat. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Itu digambarkan ya, surga itu sebuah tempat yang di bawahnya mengalir